Selamat siang Bu Elma dan teman-teman. Saya Felicitas Berdanka Naraswari dari 11 IPA 1 absen 14. Pada siang ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan perjuangan dari tokoh Ahmad Subardjo. Raden Ahmad Subardjo Djojo Adiserdjo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Subardjo diberi nama Teuku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Subardjo. Ahmad Subardjo merupakan salah satu tokoh angkatan tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya diawali dari suatu perkumpulan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo di masa kolonial Belanda dilakukannya dengan mengemukakan gagasan dan pemikiran tentang perjuangan Indonesia untuk merdeka. Perjuangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo pada saat itu memang melalui wadah suatu organisasi. Akan tetapi, pergerakan dan aktivitas Subardjo pada Perhimpunan Indonesia cukup mengusik pihak kolonial seperti pada kegiatan yang diikuti Subardjo pada awal 1927. Ahmad Subardjo di dalam BPU PKI berperan menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPU PKI yang pertama, dia menyatakan sebagai berikut. Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada falsafah hidup asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPU PKI untuk menyusun dasar negara dengan mengambil beberapa teori-teori para filsuf terkenal seperti Voltaire, Jenderal Rousseau, Montesquieu, John Locke, Hans Spencer, dan Thomas Paine. Untuk teori individualitas, Karl Marx, Engels, dan Lenin untuk teori kelas, serta Adam Militer dan Hegel untuk teori negara kesatuan. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Subardjo diikuti sertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar karena gagasan yang disampaikan akhirnya dimasukkan dalam paragraf 1 pembukaan UUD 1945. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dimengerti. Selamat siang dan terima kasih.